Bismillahirrahmanirrahim. Bab musyawarah. Musyawarah adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah taala berfirman, "Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah." Maafkanlah mereka, mohonkan ampun bagi mereka, dan musyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka tawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surah Ali Imran ayat 159. Maulana Ilyas rahmatullahi berkata, musyawarah adalah suatu perkara yang besar. Allah Subhanahu wa taala berjanji, apabila kalian duduk bermusyawarah dan bertawakal kepada Allah, maka sebelum kalian berdiri, kalian akan mendapatkan taufik ke jalan yang lurus. Begitu pentingnya ijtimaiyat dalam kerja dakwah ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bermusyawarah. Dan Nabi SAW mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa bermusyawarah agar kehidupan ijtimaiyat tetap terjalin dalam kehidupan umat ini. Musyawarah juga merupakan sifat orang yang beriman. Ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina istajabu li rabbihim wa aqamus shalah wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun." Dan bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedangkan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Quran Surah Asy-Syura ayat 38. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa perintah musyawarah dihubungkan dengan perintah sholat. Jika sholat adalah rukun Islam, maka musyawarah adalah rukun dakwah, sehingga terjadi kerjasama, bukan masing-masing kerja. Musyawarah adalah azas dari usaha dakwah ini yang akan menjadi ruh dalam setiap pengorbanan. Pengorbanan tanpa musyawarah akan sia-sia. Tanpa musyawarah maka ijtimaiyat kerja akan hilang dan pertolongan Allah akan menjauh. Karena nusratullah akan datang melalui ijtimaiyat umat ini. Musyawarah adalah pengganti turunnya wahyu yang tidak akan turun lagi. Usaha ini tidak mengharap bantuan dari dunia, tapi semata-mata hanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dengan musyawarah, kesatuan hati akan terwujud dan akan meningkatkan fikir. Musyawarah adalah amal ijtimaiyat, sebagaimana sholat berjamaah, bukan sekedar untuk memutuskan sesuatu, tapi untuk membentangkan masalah dengan meminta usul dari semua orang. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam mengirim surat ke negeri Sabah, maka Ratu Balqis bermusyawarah dengan rakyatnya. Asbab musyawarahnya, maka seluruh penduduk negeri itu memeluk Islam. Ijtimaiyat bukan berkumpulnya sekelompok orang, tapi ijtimaiyat adalah adanya kesatuan hati, kesatuan fikir, dan kesatuan gerak. Sebagaimana di dalam sholat berjamaah, ketika sholat seluruh jamaah satu hati atau tawajjuh, satu fikir atau khusyuk, dan satu gerak. Dan ini akan terwujud jika memiliki sifat itsar, yakni mengutamakan orang lain daripada diri sendiri, serta memiliki sifat tawadu, yakni merasa orang lain lebih baik daripada diri sendiri.
Maulana Enamul Hasan rahmatullahi berkata, musyawarah adalah berkumpul, berfikir, dan mentaati keputusan. Seluruh Anbiya alaihissalatu wassalam biasa duduk dan berfikir. Rasulullah SAW masuk ke Gua Hira, duduk berfikir dan menerima wahyu. Di mana ada kerisauan, di situ ada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Karena seekor ayam mau mujahadah untuk duduk mengerami telurnya, maka telur pun mendapat ruh dan hidup. Sehingga jika kita mau duduk dalam musyawarah, maka Allah Subhanahu wa taala akan bukakan jalan pemecahan masalah. Sebelum waktu musyawarah diadakan, para ahli musyawarah banyak berdoa dan menangis agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keputusannya yang terbaik dan tetap tawajuh dalam musyawarah. Apabila dalam musyawarah terjadi kerusakan, maka kerusakan ini akan wujud ke seluruh alam. Kerja ini adalah kerja Nabi, kerja Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tidak bekerja sendirian, tapi bekerja sama dengan para sahabat radhiyallahu anhum, sehingga mereka semua mendapatkan tarbiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka betulkan niat hanya mencari keridhaan Allah, agar Allah Subhanahu wa taala memberi tarbiyah yang sama. Maksud musyawarah adalah bagaimana agar setiap usulan dengan mudah dan senang hati diterima oleh ahli musyawarah atau musyawirin. Setiap usul dan keputusan harus jelas terbentang di hadapan seluruh ahli musyawarah agar tidak terjadi perpecahan. Dan selama musyawarah diperbolehkan mengganti usul selama hal itu merupakan yang terbaik untuk umat. Jangan menyimpan prasangka dalam musyawarah. Seluruhnya harus dibentangkan dan diajukan. Apabila banyak usulan yang muncul, berarti pikiran jamaah bertambah. Jangan sembunyikan masalah dalam musyawarah. Pendapat yang disampaikan di dalam musyawarah akan menjadi fitnah. Hasil musyawarah dapat diubah oleh musyawarah. Setan selalu berusaha menggoda manusia. Begitupun dalam musyawarah, setan menggoda untuk memberi usul dengan paksa. Setan berusaha agar kita memandang remeh usulan orang lain dan berusaha agar kita tidak ikhlas menerima keputusan musyawarah. Adapun usul yang muncul harus ditanggapi dengan hati lapang. Bila tidak demikian, orang tidak akan menganggap penting duduk dalam musyawarah. Jangan memotong, jangan meremehkan, jangan mentertawakan usul orang lain. Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, anggaplah diri kita ini hina pada setiap mengajukan usul. Jangan membicarakan keburukan usul orang lain. Bertambah takutlah kepada Allah apabila usul diterima. Sebaliknya apabila usul ditolak, boleh merasa lega. Perbanyaklah bersyukur sepanjang musyawarah. Jangan ada maksud-maksud yang lain ketika memberikan usul. Kemukakan usul semata-mata untuk kepentingan agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan musyawarah sebagai asbab tarbiyah bagi diri kita. Ada 3 jenis orang yang tidak akan memberi manfaat di dalam musyawarah. 1. Orang yang mempersulit usulan. 2. Orang yang menekan usulan orang lain. 3. Orang yang menolak usulan orang lain sehingga membuat orang enggan mengajukan usul. Berpikirlah dengan sungguh-sungguh, cari kecocokan antara tugas dan pelaksanaannya. Jangan sampai orang diberi tugas merasa terbebani. Berikan usul yang terbaik
singkat, jelas, dan mampu diamalkan. Hindari musyawarah tikus. Satu ketika Raja Tikus mengajak seluruh rakyatnya untuk musyawarah. Kenapa? Karena ancaman kucing sudah sedemikian membahayakan. Maka agar rakyatnya selamat dari ancaman seekor kucing yang sering memangsa rakyatnya, maka semua dimintai usul. Ada yang mengusulkan agar dibuat ronda malam. Ada yang mengusulkan agar tikus yang kecil jangan keluar. Ada yang ingin mengajak perang aja dengan kucing. Ada yang ingin mengatur perdamaian, bikin perjanjian bilateral. Ada pula yang mengusulkan agar di leher kucing itu digantungkan lonceng, sehingga keberadaan kucing itu mudah diketahui. Akhirnya usul inilah yang diterima untuk memasang lonceng pada leher kucing. Nah, sekarang raja menawarkan, siapakah yang berani menggantungkan lonceng di leher kucing? Ternyata semuanya diem, tak ada yang mau. Setiap orang harus dapat membaca kemampuan orang lain, menggunakan sesuai dengan kemampuannya. Orang yang berkemampuan tapi tidak hadir dalam musyawarah, sebaiknya diundang dan dimanfaatkan kebaikan fikirnya. Satu ketika seorang pelayan yang setiap hari sibuk melayani tuannya merapikan tempat tidur raja, lalu muncul keinginan dalam hatinya untuk merasakan bagaimana nikmatnya tidur di atas kasur yang empuk. Maka ia pun tidur dan terlelap hingga malam gelap. Lalu permaisuri raja masuk dan langsung merebahkan dirinya di samping pelayan tadi. Tak lama kemudian sang raja menyusul masuk ke dalam kamar dan menemukan pelayan dan istrinya tidur di atas pembaringannya. Timbul keinginan sang raja untuk membunuh keduanya, lalu mengajak pejabat istana untuk menjadi saksi atas kejadian ini. Mereka pun bermusyawarah, dan seorang menterinya mengusulkan sebelum keduanya dijatuhi hukuman mati, sebaiknya ditanya. Keduanya pun menceritakan awal kejadian tersebut yang sesungguhnya. Dan akhirnya sang raja tersadar, hampir saja dia membunuh orang yang tak berdosa, walaupun pendapatnya dibenarkan oleh hukum yang berlaku di negeri itu. Maksud dan tujuan musyawarah. Maksud dan tujuan musyawarah adalah untuk menyatukan fikir, saran dan cara kerja agar setiap orang siap menerima dan mengamalkan agama secara sempurna, sehingga agama ini wujud dalam diri, agama wujud dalam keluarga, dan agama wujud di tengah umat di seluruh alam. Bukan sekedar menyelesaikan masalah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan masalah, maka hanya Dia yang mampu menyelesaikan masalah. Agar kita yakin bahwa apa saja yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan akan Allah tunaikan melalui keberkahan musyawarah. Fadilah musyawarah. Apabila di satu tempat ada musyawarah agama, maka jika Allah akan turunkan azab di tempat itu, akan ditangguhkan atau dipindahkan ke tempat lain. Sebaliknya apabila akan diturunkan rahmat, maka rahmat itu akan dipercepat. Rasulullah SAW bermusyawarah dengan para sahabat radhiyallahu anhum mengenai tawanan perang yang cukup banyak. Beliau SAW meminta usul
bagaimana cara mengatasi para tawanan itu. Berbagai usul pun diutarakan oleh para sahabat. Abu Bakar radhiyallahu anhu mengusulkan, wahai Rasulullah, mereka itu masih kerabat kita juga. Hendaknya engkau mengambil tebusan dari mereka jika ada yang mau menebusnya, sehingga kita memiliki kekuatan untuk menghadapi orang-orang kafir. Dan semoga Allah Ta'ala memberi mereka petunjuk untuk memeluk Islam. Ada yang mengusulkan agar tawanan yang pandai baca tulis mengajarkan kepada anak-anak muslim hingga mereka dibebaskan. Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu mengusulkan, ya Rasulullah, lihatlah di lembah terdapat banyak kayu bakar. Bakar saja mereka dengan api. Umar radhiyallahu anhu mengusulkan, wahai Rasulullah, kita bisa kuat jika menghukum mati mereka. Engkau bisa memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk menghukum Aqil, yakni kerabat dekat Ali, dengan memenggal lehernya, dan memerintahkan kepadaku untuk memenggal leher Fulan. Masing-masing diberi wewenang untuk menghukum kaum kerabatnya sendiri. Sesungguhnya mereka itu adalah pemimpin dan pemuka kaum kufar. Setelah menerima berbagai usulan dari para sahabat radhiyallahu anhu, ternyata Rasulullah menerima usulan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Keesokan harinya Umar hendak menemui Rasulullah SAW. Ia melihat Rasulullah SAW dalam keadaan nangis bersama Abu Bakar. Umar berkata, kabarkan kepadaku apa yang terjadi sehingga aku juga bisa ikut menangis. Dan Rasulullah SAW memberikan jawaban bahwa semalam telah turun ayat dari langit. Ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ard yuriduna 'arada ad-dunya wallahu yuridu al-akhirah wallahu 'azizun hakim. Tidaklah patut bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawi, sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untukmu. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kalau sekiranya tidak ada ketetapan yang telah terdahulu, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kamu ambil. Seharusnya usulan Umar yang diterima, bukan usulan Abu Bakar. Seandainya keputusan itu bukan hasil musyawarah, hampir saja Allah menurunkan azab. Namun karena keputusan itu dari hasil musyawarah, maka Allah Ta'ala memindahkan bencana itu kepada pepohonan di sekitar itu, dan nampak hangus terbakar. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, hampir saja kita tertimpa azab yang besar karena menyalahi pendapat Umar bin Khattab. Dan jika azab itu menimpa, tidak akan ada yang selamat dari azab itu kecuali Umar. Rasulullah SAW bersabda, ma khoba man istakhara wa ma nadima man istasyara. Tidak merugi orang yang istikharah dan tidak menyesal orang yang musyawarah. Hadis riwayat Tabrani. Beliau SAW juga bersabda, berpikir sesaat lebih baik daripada ibadah selama 60 tahun. Adab-adab musyawarah. 1. Musyawarah dipimpin oleh seorang amir. Sebaiknya amir jemaah. Sebelum musyawarah hendaknya amir mengosongkan hati dan pikir dari rencana-rencana pribadi yang mungkin akan diputuskan dalam musyawarah. 2. Musyawarah diawali dengan basmalah atau hamdalah
atau salawat. Tidak ada doa khusus dalam musyawarah, tapi hendaknya masing-masing berdoa. Boleh baca Allahumma alhimna marashida umurina wa aizna min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. 3. Zihin singkat untuk membentuk fikir para musyawirin tentang arti, maksud, dan tujuan musyawarah. Timbulkan jazbah pada setiap ahli musyawarah sehingga tidak ada yang merasa diperintah, tergib, sedepa, tashkil, sejengkal. 4. Musyawirin menyampaikan karguzari atau laporan kegiatan program yang telah dilakukan. 5. Amir musyawarah meminta usul-usul dari sebelah kanan ke sebelah kiri. Sebaiknya seluruh ahli musyawarah memberikan usul, mengajukan usul yang terbaik, dan setelah usul disampaikan, anggaplah usul orang lain lebih baik. 6. Apabila usul kita diterima, segera beristighfar, sebab mungkin saja usul itu mendatangkan mudarat bagi orang lain. Sebaliknya, apabila usul kita ditolak, ucap alhamdulillah. 7. Jangan memotong pembicaraan orang. Jangan interupsi. Tunggulah sampai orang lain selesai berbicara, dan tidak boleh menguatkan pendapat orang lain. 8. Keputusan bukanlah pada suara yang terbanyak. Kebenaran hanya milik Allah dan Rasulnya. Hendaknya keputusan sesuai dengan laporan atau karguzari atau data yang ada. Tidak mengajukan diri dalam satu tugas kecuali tugas khidmat. 9. Tidak mengajukan diri sendiri kecuali tugas khidmat dan mutakallim. 10. Apabila keputusan telah ditetapkan, maka ini adalah suatu amanah dari Allah Subhanahu wa taala dan semua siap melaksanakannya. Sami'na wa ata'na. Menerima keputusan musyawarah sebagai hadiah, bukan sebagai satu beban. Takaza datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang senantiasa mengambil takaza, maka Allah Subhanahu wa taala akan meningkatkan amalnya dalam usaha dakwah. 11. Apabila dari hasil musyawarah terjadi hal yang tidak diinginkan, maka janganlah berandai-andai. Hal ini akan menimbulkan peluang syaitan untuk memecah belah hati kita. Apabila usul tidak diterima dan usulan orang lain yang diterima, hendaknya tidak mengungkit-ungkitnya lagi. Walaupun usul yang diterima itu tidak mendatangkan hasil yang memuaskan, hindari musyawarah kecil-kecilan, yakni musyawarah lain di luar musyawarah utama. 12. Berbeda pendapat dalam musyawarah adalah rahmat, tapi berbeda pendapat di luar musyawarah adalah laknat. Musyawarah diakhiri dengan tasbih kifarah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.